Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di pertemuan yang lalu tentang surat An-Nisa ayat yang ke-69, di mana Allah menjanjikan akan nanti orang-orang yang akan ditempatkan Allah di surga bersama para nabi. Ya, dia bertetangga dengan nabi nanti di surga Allah. Ya, itu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab, ya, bahwa syarat bertetangga dengan nabi itu adalah dengan memperbanyak salat sunat. Ya, begitu dalam hadis Muslim. Ya, kalau engkau hendak bertetangga dengan saya, kata Nabi, fa'ini ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah saya dengan memperbanyak sholat sunat. Jadi makin banyak kita mengerjakan sholat sunat, ya makin dekatlah jarak kita nanti dengan Nabi di surga Allah. Amin. Nah, kita sudah biasa mengerjakan sholat sunat. Ada beberapa sholat sunat yang nilainya sangat besar, tapi kita jarang mengerjakannya. Yang kita bahas kemarin itu beberapa sholat sunat yang nilainya besar, tapi kita banyak yang abai, yang tidak mengerjakannya. Nah, kita sudah bahas 3 diantaranya. Pertama sholat taubat namanya, yang kedua sholat wudu, ya, dan yang ketiga sholat safar, ya. Yang ketiga sholat safar. Nah, sekarang kita lanjut sholat sunat yang jarang kita kerjakan padahal nilainya besar, ya, itu namanya sholat hajat. Ya, sholat hajat namanya. Hajat itu artinya kebutuhan. Itu hadisnya 2 paling tidak, hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Ahmad, dua-duanya dari Hudzaifah al-Yamani. Apa kata Hudzaifah? Ini bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun shalla. Dalam hadis riwayat Ahmad tambahkan sedikit redaksinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Diceritakan Nabi bila ditimpa satu persoalan yang membuat dada beliau sesak. Jadi kalau beliau menghadapi problem yang dada beliau sesak, berat rasa perasaannya, maka Nabi segera melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, karena Nabi itu biasa, Nabi itu manusia seperti kita, ada masa-masa sesak dada beliau, makanya kata Allah, alam nashrah laka sadrak, kami akan melapangkan dadamu. Berarti kalau kami akan melapangkan dadamu, itu artinya dada Nabi itu pernah sesak. Ya, makanya kata Allah, kami akan lapangkan dadamu. Biasa Nabi-Nabi juga pernah ditimpa masalah seperti kita. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Itu artinya Nabi Musa akan pernah sesak dadanya itu. Nah, kita juga begitu, apalagi kita Nabi-Nabi saja begitu, apalagi hilang uang aja. Maka kalau ada problem, ada masalah yang membuat dada kita sesak, maka Nabi biasa mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, ini namanya sholat hajat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Nah, membutuhkan pertolongan itu bahasa Arabnya hajat. Ya, namanya adalah sholat hajat. Cuma karena kita butuh pertolongan, karena kondisi kita lagi berat, nah, maka kita sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itulah yang disebut sholat hajat namanya. Jadi beda dengan sholat tahajud itu, ya. Kalau tahajud malam, wa minal laili fatahajjat, itu malam. Kalau sholat hajat enggak. Ya. Sholat hajat ini kapan butuh tolong kita.
Misalnya begini, misalnya Bapak Ibu dapat kabar yang menyesakkan dada. Bisa jadi kabar dapat anaknya mungkin kecelakaan, misalnya anaknya dirantau atau di mana kecelakaan. Ibu belum bisa lihat anaknya. Ibu tenangkan dulu perasaannya dengan sholat 2 rakaat. Karena ibu kalau tidak sholat 2 rakaat nanti sesak dadanya. Malah banyak orang ibu dapat kabar anaknya kecelakaan. Anaknya luku-luku ketiknya, ibuku stroke jadinya. Banyak kan? Justru ibuku yang jadi korban malah. Stroke-nya menangani itu anaknya kecelakaan. Padahal anaknya itu luka-luka sedikit saja. Tapi karena dadanya sudah sesak, akhirnya dia yang bermasalah. Itu karena tidak melapangkan dada. Karena begini itu. Masalah itu tidak ada yang besar. Masalah itu besar karena dada kita sempit. Masalah itu kecil semua itu kalau dada lapang. Nyo kadang ketik, itu udah tergantung benda, tergantung wadahnya. Wadah yang menampung itu lapang atau samping. Kalau lapang, kadang itu bisa jadi ketik. Tapi kalau samping wadahnya yang ketik bisa jadi kadang atau suruh. Nah, melapangkan dada itu dengan salat. Ya, yang karena kata Allah begitu di surat Taha ayat 15 itu ya. Aqimis sholata li zikri. Itu kan di surat Taha 15. Salatlah kamu ya sebagai bentuk zikir. Jadi salat itu zikir. Dan zikir ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu menenangkan hati. Salat zikir. Zikir menenangkan hati. Maksudnya salat yang menenangkan hati. Makanya kalau ada sesuatu yang membuat sesak dada kita, langsung salat 2 rakaat. Ya Allah, lapangkan dada saya. Lapangkan dada saya. Ya. Jangan Bapak Ibu kuliah perasaan tuh. Nah, sampai dada begini itu. Nah, jadi kadang masalah tuh. Rugi loh ini. Tergantung yang melapor. Ya tergantung wadahnya. Makanya begini, pernah ada kejadian gitu ya. Ini pernah ada misalnya gini. Ya misalnya ibu-ibu dapat beritanya suami ibu buka cabang. Kan sasak dari itu. Cabang buka cabang. KPT tak? Iya. Cabang istri baru. Kan sasak dari ibu. Ayo cari ibu petugas ponakan ibu cari dan dia mencari produksi ibu jadi foto orang banyak. Ibu begitu dapat kabar Pak kalau buka cabang langsung sholat 2 rakaat. Ya Allah, lapangkan dada saya. Ini betul selesai masalah itu. Tapi jangan kelapangan hati selesainya. Pernah ada kejadian itu. Ini dekat tempat tinggal saya sih. Jadi ibuku sibuk, ya ibuku sibuk. Pagi-pagi pulang, sore pulang malam, pagi-pagi pulang malam. Sibuk ibu. Yang suaminya tidak sesibuk ibu dulu. Lain lebih banyaknya di rumah waktu. Dan istriku sibuk pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam. Makan tidak urus di istrinya lain. Akhirnya suaminya pun makan di laborasi dari itu. Atau laborasi dari itu. Situlah makan apa. Orang laborasi itu mungkin lama cara menghidangkan itu. Itu senyum lu pakai cara atau mungkin duduk ada kita makan motor pakai sambil makan. Akhirnya apa ibu menikah apa pun juga mau makan. Kalau mau makan itu jangan dulu. Menikah benar deh. Buka cabang. Kalau ibu keluar apa keluar aku sebetulnya rumah. Jadi juga buat cabang Ustaz. Iya, dan istri itu udah tahu loh Pak. Kalau si suami itu menikah sudah mau makan. Ya mesin penuh rahasia. Tahu. Tapi akhirnya ketahuan juga ya, sepandai-pandai menyimpan kan juga ya. Begitu ketahuan ibu istri yang suaminya kok menikah, maghrib kok menjelang maghrib kejadian itu di rumah. Nyuambil batu, nyuampuk rumah, nyuambil kapak, nyukapak otot satu, hancur. Lah jadi tonton orang sakit. Ditonton orang sakit, orang pulang lalu kalau pedagang, suaminya cekak betul pedagang. Dan suaminya pun lain dalam melawan itu angkut aja. Ini tahu salah mungkin.
akhirnya selesai masalah itu dengan cara berdamainya, yang bercerai dengan istri yang baru, apa tadi, yang tetap dengan suami istri yang lama. Tapi apa yang terjadi? Kita rugi, rumah hancur, kendaraan hancur. Itu kadang-kadang dado sasat apa peduli dan itu. Ya, harusnya ibu tidak begitu ketika ada kabar begitu, walaupun pasti ya Pak buka cabangnya, salat dulu 2 rakaat. Cabang. Ibu ya, dua rakaat. Informasinya salah. Ustaz, informasinya salah kali Ustaz. Kita buka cabang rumah nambah cie Ustaz. Iya, buka cabang. Ya kalau ada kabar begitu. Ibu sasak dado aja dipatulikan sasak rugi. Seperti tadi keputusannya, ya kan nyapu rumahnya cair waktu awak aku dulu balik. Awak lagi tonton dulu sampai tadi. Ya harap tuh lanjut. Nah itu kan dado samping dan tidak salat 2 rakaat. Kalau salat 2 rakaat, ya pagi tapi memang begitulah hidup. Tidak selalu hal-hal yang menyenangkan doa hadapi. Akan berhadapan kita dengan hal-hal yang menyesakkan dada kita. Dan sudah biasanya memang ada manusia yang ibu-ibu apa-apa selesai dari satu masalahnya masuk masalah berikut itu hidup begitu. Lakat khalaqnal insana fi kabad, manusia akan diciptakan untuk susah. Untuk susah. Bapak Ibu selama di dunia aku tidak kesanang atau susah. Kalau pun ada sana mata ulur kesenangan itu di mata orang. Ada masalah. Dulu bawa sekolah, tidak sasak sekolah itu, ya kan? Sasak sekolah itu, bapak tarik rasa sekolah itu, kalau sudah, ala rasuk kesanang sudah ada, ala sakit lo kepada sudah kerajaan deh. Ada. Rasuk kesana lo kerajaan, kedapik kerajaan, lah sasak lo kerajaan lo, ya kan? Iko, panjang kerajaan. Ala niolo pensiun, rasuk kelama lo pensiun. Nah pensiun nama rumah sakit dulu tuh. Ini ada sanang itu, ada sanang kecil udah mau sanang itu, ya kan? Ada kesenangan itu menipu di mata orang. Ibu tidak punya suami, kerja sana tidak punya suami itu, ya kan? Dia akan piku suram, masalah piku suram, saya tidak punya suami itu. Nampak kawan punya suami, ibu yang tidak punya suami kok rancak ibu pada suami atau kawan beyo itu, dari itu. Ibu yang punya suami itu, nampak ibu yang tidak punya suami itu, rancak ibu itu lah menjambo gitu. Waktu yang berbuat itu seringnya menjambo itu merdeka. Di masa nanti ibu, di mata orang. Ibu apa tidak punya istri, kejagaan tidak punya istri waktu. Cacah nikah, masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri. Tapi itu cacah nikah. Dan tapi istri, tambah panjang apa Andako lanjut karena stres karena mereka pulang lagi. Ya kan? Makanya apa-apa kok sabar menikah, ancak, gilet, licin, apa? Tajak menikah, sudah pusing, mereka semua boleh. Yang muka model-modelku dipukul dulu, kami tidak model itu menikah di belakang. Gilet, licin, minum tajak ribu, kami model ya kan? Itu biasakan Ustaz. Ya, artinya ada orang punya masalah ya. Mana ada orang punya masalah ya. Dan punya suami bermasalah, yang ada punya suami bermasalah, yang punya istri bermasalah, yang ada punya istri bermasalah. Ngomong positif itu, tidak ada masalah, ada sasak tidak boleh kurang. Yang tidak punya anak bermasalah, kamu boleh kan kamari, kaku kita ada orang, kan tujuh lagi. Kadang masuk juga menenda bagi kandungan tujuan lain, ya kan? Hujan sama Ustaz. Aku punya anak, tambah payah, kumpulan dulu, kumpulannya, masya Allah saya bilang. Nah biasa hidup begitu. Tapi kalau ada perkara-perkara yang nampak, yang sesak doanya, segeralah sholat 2 rakaat.
Jangan meminta hilangkan masalah itu, minta saja lapangkan hati kita. Itu namanya salat hajat. Ya Allah, kuatkan saya dengan masalah ini, lapangkan dada saya menerimanya. Nah, biar begitu kita bisa tenang dengan masalah. Orang bahagia dunia itu tidak boleh, tapi orang tenang dengan masalah ada. Orang bahagia di akhirat. Mana ada orang bahagia di dunia? Ada orang bahagia di dunia nanti. Makanya kata bahagia itu di akhirat, tidak ada di dunia. Di dunia adanya payah-payah. Baca surat Taha 117 itu. Wala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Engkau kalau diusir dari surga sampai ke bumi akan payah-payah. Ini surat Taha 117 itu. Jadi kita di dunia ini payah-payah sekali. Yang bahagia nanti kalau sudah di surga baru bahagia. Tapi ada orang punya masalah, dia bisa menemukan ketenangan hati. Nah, ketenangan hati lewat zikir. Dan zikir yang paling hebat itu salat ya. Nah, itu namanya salat sunat hajat. Jadi kalau ada problem, ada masalah, maka segeralah salat 2 rakaat. Meminta kepada Allah agar dilapangkan dada kita. Ujian itu ragam-ragam begitu. Macam-macam ujian itu. Dan Allah memberikan contoh-contoh. Ada orang diuji jo istri, ada orang diuji jo suami, ada diuji jo ayah, ibu, ada diuji jo ibu, ada diuji jo sana. Tahu? Nabi Nuh, Nabi itu. Ujian terberat Nabi Nuh siapa? Istri dan anaknya. Awak Nabi, istri membangkang. Ratusan tahun istri membangkang, masuk anaknya ciptaan. Ujian dulu. Awak Nabi istri membangkang. Jadi apa kok? Nabi istri membangkang karena Nabi Nuh. Uji sekolah ya. Iya Pak. Nabi Nuh itu ayah punya istri juga. Nabi Lut juga ayah punya istri membangkang. Ya. Nabi itu Pak. Apa ada Nabi itu? Ya. Nabi istri model aja sih. Nah, Nabi juga. Jadi kalau aku Ustaz istrinya tidak selesai perangainya kan? Nabi Nuh. Hebat Nabi Nuh dari Ustaz. Jadi aku kok ibu nampak perangai istri aku tidak selesai, jadi ibu salahan aku. Cuma Ustaz sama istri itu perangai. Nabi Nuh itu. Ya aku lagi Nabi istri aku tidak ada aku dari ketik, jadi aku ibu salahan. Ya. Tapi itu ujian. Apa yang uji suami saya contohnya istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu salih wanita baik. Tapi suami Fir'aun mulut kasar, tangan capek, kaki capek, caci maki, tahu, sifat, tiwari. Tapi itu ujian itulah istri Fir'aun. Jadi buku dapat suami menyerengi saya juga karena istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun. Ya, kalau Beko lah Rasul punya istri juga Fir'aun ini. Ada orang-orang seperti itu diuji dengan suami. Sudah lapar tidak mencari, kerajo mancing, ya, pulang menyerengi panjang. Nah, ibu kalau dapat suami itu karena istri Fir'aun. Ya, ada orang itu. Ibu kalau diuji jurusan melawan apa namanya memusuhi Hawa satunya karena Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diuji dengan Dusana. Yeah. Dusananya membenci. Ibu kalau diuji orang lain karena Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji dengan ayah yang hendak membunuh dia, yang merajam dia ayahnya. Ya begitulah hidup. Nah, cara melapangkan hidup ini hati itu kata Nabi fazil'an ila shalah. Segera salat 2 rakaat. Nah, maka disebut salat hajat namanya. Ya. Kalau berkali-kali salat hajatnya baik apa? Tidak apa. Makin banyak salat hajat kita, yang penting pokoknya kita ingin bertetangga dengan Nabi. Yang tadi bonus, yang kelapangan hati itu bonus saja. Yang pokok kita tadi bertetangga dengan Nabi. Karena salat sunat itu menjadikan seseorang bertetangga dengan Nabi. Tapi
lain daripada tujuan pokok tadi, ada pula bonusnya. Nah, salah satunya melapangkan dada kita. Nah, salah satu salat yang melapangkan dada itu salat hajat namanya. Itu namanya dari para ulama dan Nabi yang masih lama. Nabi hanya diceritakan bila ada persoalan yang menyesakkan dada beliau salat 2 rakaat. Tuh, hadisnya begitu ya. Hadis dari Abu Dawud dan Ahmad. 5. Salat yang sering kita tidak mengerjakannya, ini nilainya besar itu, adalah salat tasbih namanya. Nah, salat tasbih ini panjang hadis gitu ya. Hadisnya dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Abu Dawud ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, saya bacakan beberapa penggalannya saja. Jadi Nabi berkata di paman beliau Abbas. Apa kata Nabi? Ya Abbas ya amma ala u'tika wa la amnahuka ala ahbuka wa la ala af'alu bika asyara fisalin idza anta fa'alta zalika ghafarallahu laka zambaka awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadisahu qata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu dan seterusnya. Hadisnya panjang. Kata Nabi ke paman beliau Abbas, paman, mau tidak engkau saya tunjukkan satu amal? Ini rahasia karena Nabi dengan Abbas saja. Kalau engkau amalkan, engkau lakukan, Allah ampuni semua dosamu yang sudah dikerjakan ataupun yang belum dikerjakan, yang sengaja ataupun tersalah, yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan, yang lama atau yang baru, semua dosamu diampuni. Oh, kata Abbas, iya, kalau begitu tunjukkanlah saya apa amalnya. Kata Nabi, antusalli arba'a rak'atin taqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab wa suratan fa idza faragta min al-qira'ah fi awwal rak'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah dan seterusnya. Kata Nabi kepada paman beliau Abbas, salatlah 4 rakaat. Ini tadi ya, salatlah 4 rakaat. Setiap rakaat bacalah tasbih 75 kali. Dengan rincian, ketika engkau masih berdiri setelah Al-Fatihah dan ayat waladhdallin amin, baca ayat Allahu akbar, bacalah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ini di waktu berdiri nih. Setelah Al-Fatihah dan ayat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu 15 pertama. Lalu ruku, Allahu akbar, baca ruku dulu subhanallah. Lalu baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Nanti begitu. Lalu yang tidak, sami Allahu liman hamidah. Lalu baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu sujud. Setelah bacaan sujud, ya subhana rabbiyal a'la, baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu duduk antara 2 sujud, baca lagi rabbil firli warhamni, terusnya baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu sujud lagi. Setelah sujud baca lagi 10 kali. Lalu setelah sujud kedua, kata Nabi, engkau jangan langsung berdiri, duduk istirahat dulu. Allahu akbar, duduk untuk baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali baru berdiri. Setiap rakaat, kata Nabi, 75 kali tasbih. Di rakaat terakhir setelah tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali baru salam. Ini kalau Bapak Ibu kerjakan, kata Nabi, semua dosa diampuni, yang sudah ataupun yang belum. Kata Nabi kepada Abbas, bila engkau mampu, lakukanlah fi kulli yaumin marrah, setiap hari sekali. Kalau kau tidak mampu sekali sehari, fa fi kulli jum'ah marrah, setiap hari Jumat sekali, maksud sekali seminggu.
sekali seminggu, fa fi kulli syahrin marrah, setiap bulan sekali sebulan. Kalau tidak mampu juga, fa fi kulli sana marrah, setiap setahun sekali. Kalau kau tak mampu juga setahun sekali, fa fi umrika marrah, jangan mati dulu. Kecuali sekali seumur hidup kau sudah pernah mengerjakannya. Nah, ini penting masalah surat tasbih ini. Tidak boleh kita mati. Tidak boleh kita mati kecuali sudah mengerjakannya minimal sekali seumur hidup kita. Nah, yang belum apa itu kok yang belum naik? Nah, pulang bisa lu belajar naik. Kok mati? Allah. Iya, kata Nabi sekali seumur hidupmu, jangan tak. Nah, caranya tadi 4 rakaat, boleh 2 salam, boleh sekali salam dapat tahiyat awal seperti tarawih. Kalau ibu membuat 2 salam, itu baiknya kerjakan salatnya di malam hari. Kalau di siang hari kerjakan 4 rakaat tanpa tahiyat awal, langsung saja tidak usah salam. Karena salat sunat malam lebih baik 2, salat sunat siang yang keempat langsung 1 salam. Di 3 langsung Pak ya? Hah? 3 rakaat langsung. 4 rakaat? Ya rakaat 3 langsung. Tanpa tahiyat awal? Langsung. Kalau sholat wajib kan ada tahiyat awal tuh. Nah, sudah. Kalau 40 salam boleh juga 2 salam. Ya. Nah, tapi saya sarankan kalau 2 salam itu kalau malam dikerjakan bagus 2 salam. Tapi kalau siang dikerjakan 1 salam. Nah, setelah baca Fatihah, baca ayat, baca sambil itu pakai tangan. Nanti metong ya. Lupa beko, tahu ni orang banyaknya. Pakai jari kok. Aku 5 kali kok, tiku 5 kali. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Pegang tangannya. Jangan tak pakai hitungan itu kurang. Tidak boleh kurang. Tapi boleh, kurang boleh. Nanti setelah ruku, kan ruku dong. Saya berdirikan setelah baca ayat. Subhanallah, tidak apa-apa, tangan ini tidak harus melipat tangan tidak wajib. Lalu balik ruku. Setelah ruku, baca ruku, pegang lagi tangannya, beginikan tangannya, di lutut tuh. Ya subhanallah. 10. 10 beko, 3, 9, asiko terakhir Pak. Pokoknya saat itu detong. I'tidal 10, sujud pertama 10, sujud duduk antara 2 sujud 10, sujud kedua 10. Setelah sujud kedua, jangan langsung berdiri. Tunjukin betul pada beliau. Setelah sujud kedua, Allahu Akbar, duduk istirahat dulu. Kalau ibu langsung kakak, anak ibu baru serahkan cukup. Yang sujud ibu, kakak 5 balik, ruku 10, yang tidak 10, sujud pertama 10, sujud antara sujud 10, ya kan? Sujud kedua 10, anak baru 75. Yang ke-7 duduk istirahat sebelum berdiri setelah sujud kedua. Yang lebih ya. Kalau Bapak Ibu Allah Akbar tagak lupa tadi yang 10 tu. Ulang balik semua yang ada. Ya, tak cukup banyak dah surat tasbih namanya. Kalau ibu lanjut salatnya sah, Bapak hamil tapi tak surat tasbih namanya. Karena kata Nabi 1 rakaat 75. Berarti kalau kurang dia. Bangun. Kalau ibu tidak benar, tetap dapat pahala sah salatnya, cuma tidak memenuhi syarat tersebut salat tasbih 75. 75. Ia betul perintah Nabi. Nabi tidak menyebutkan alasan bahwa 75. Tapi kata Nabi begitu. Fi kulli rakaat, setiap rakaat khamsa wa sab'un marrah, 75 kali tasbihnya. Gitu. Kata Nabi, kau kerjakanlah tiap hari kalau kau mampu sekali. Tak mampu kau sehari sekali,
setiap Jumat, atau sekali seminggu sekali. Tak mampu sekali sebulan, tak mampu sekali setahun, tak mampu juga sekali seumur hidup. Jangan mati dulu. Tapi kalau salat tasbih tak matilah. Saya mau dosa dia pun. Hebat tasbih itu. Nah, mungkin boleh jadi ada di antara kita walaupun aku belum pernah mengajar ini. Ya, yang lalu kalau yang mana? Sudah banyak maka kami pernah berjemaah ke Ustaz. Sudah 10 orang. Berjamaah. Salat sunat itu tidak berjamaah. Salat sunat itu sendiri-sendiri. Maka Nabi tunjukkan ke Abbas, tidak Nabi contohkan berjamaah. Karena semua salat sunat sendiri-sendiri kecuali yang berjamaah itu yang Nabi contohkan dan itu ada khutbah biasa. Idul Fitri ada khutbah, maka berjamaah. Idul Adha ada khutbah, maka berjamaah. Istisqa karena ada khutbah, maka berjamaah. Gerhana karena ada khutbah. Lain daripada itu sendiri-sendiri. Makanya kata Nabi sebaik-baik salat di rumah kecuali yang wajib di masjid. Kenapa salat lebih baik di rumah? Satu, salat sunat kau tidak boleh nampak di orang. Yang kedua, salat sunat kau ini sendiri-sendiri, bagus sendiri-sendiri supaya lama mengerjakannya. Nabi itu kalau salat sendiri, bak salat sunat itu sampai bengkak kaki menegak. Kata Aisyah, kenapa Nabi bengkak kakinya? Jangan tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri, karena satu rakaat Nabi itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Coba kalau Nabi sembahyang surah rumah kalau salat sunat. Yang wajib sendiri. Termasuk salat sunat tasbih sendiri-sendiri. Masalahnya apa kalau berjamaah itu? Ya, misalnya salatnya siang misalnya. Imam baca ayat pendek, Allah, ibu baca sampai hismah. Hanya tak baca tasbih dan membacakan ibu cik baru terluku. Kenapa beda? Baca dulu. Ini masih 75 baca tasbihnya. Kalau buku baru imam kalau cukup ada yang buku yang dipengaruh nih, suruh buku lah. Itu makanya salat sunat pun sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Salat duha pun sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Ya dulu pernah ada waktu itu waktu kampung-kampung kadang dulu duha berjamaah. Tahajud berjamaah ada dalilnya, karena Aisyah dan Nabi sering berjamaah. Nabi dan Ibnu Abbas juga pernah berjamaah. Ibnu Abbas bercerita, saya salat malam di belakang Nabi, lalu saya berdiri di sebelah kiri Nabi. Oleh Nabi ditarik kepala Ibnu Abbas, dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, itu hadis tentang saf kalau salat berdua dengan imam. Kalau salatnya berdua berjamaah, imam satu, makmum satu, si makmum berdiri samping kanannya imam. Itu makanya Ibnu Abbas ditarik oleh Nabi kepalanya. Ini sedang salat nih, dipindahkan ke sebelah kanan. Tapi itu artinya Nabi salat malamnya berjamaah dengan Ibnu Abbas. Boleh berjamaah salat malam. Yang tidak boleh membangunkan orang yang kita tidak ada janji dengan dia. Kenapa? Khawatir darinya. Membangunkan orang itu jangan-jangan tuh masuk kategori menceritakan amal ke orang. Jadi Bapak salat tahajud jangan pernah membangunkan orang kecuali dia yang minta dibangunkan. Sama salat tahajud belum puasa itu. Iya. Kecuali ketika Ramadan. Kalau ketika Ramadan memang disuruh membangunkan keluarga. Lain daripada sepertiga Ramadan akhir, tidak boleh membangunkan orang kalau tidak ada janji dengan dia. Jadi Bapak di WA dulu tahajud itu apa? Menceritakan amal ke orang itu. Habis amal apa? Habis amal. Itu namanya riya sum'ah. Apa tidak nampak tahajud di orang, tapi apa pengajian tahajud di orang itu bagi tahu apa tahajud. Itu disebut manna namanya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Menceritakan amal ke orang
Sama juga puasa gitu Bu. Ya Pak Ibu diundang orang makan, kamu kan di rumah nama doa, yang Bu puasa habis cuma caranya naik makan saja. Ya, kalau Pak diundang-undang apa sedang puasa jam 1 puasa sunat kan udah Ramadan nggak usah, Ramadan wajib. Apa puasa Senin, puasa Kamis, diundang-undang tetangga misalnya atau kawan diundangnya Pak, dari terakhir loh Pak, diundang. Namanya undang wajib. Apa makan saja. Kalau apa makan, tiga pahala Pak. Pahala puasa kata, pahala memenuhi undangan wajib kadang-kadang pada puasa. Tiga pabrik pakilik pulang. Cara bilang kan awak puasa menolak orang. Kalau awak misalnya ditraktir Pak. Nah, puasa. Masing-masing awak tidak undang kalau diundang kita menyiapkan diri. Beda apa Pak Ibu? Hanya mau ngajak sih, apa traktir lah, makan malah. Dia kawan kan. Sampai sopa. Apa orang? Mohon maaf lah, lain kali lah ya. Dosanya Pak, ya Pak tapi kosong. Lain kali lah ya insyaallah. Dan gini lah, itu ya. Jangan dulu. Maaf, pola ciku jauh lah jauh gini kalau diajak makan. Pokoknya sasar kan. Apa pada ajawet lah kalau itu. Mohon maaf, kamu sedang puasa. Itu saja awetnya. Dia dapat amal dan saja mumpul mana saya pun tinggal. Bisa lah. Kamu jadi ibadah. Makan deh. Makanya sholat sunat bukan begitu. Sholat tahajud tidak boleh membangunkan orang. Kecuali apa minta bangunkan ibuku, kau jago ibu jangan pek, nanti kau jago dan boleh. Semuanya malam. Bagus lah. Jago ibu nanti kau jago apa? Tidak mau yang biaya isi dong. Tidak kamera itu udah jago kan? Bangun terpaksa. Ini kita jago tadi. Itu jagoan, tidak mau siram. Kalau siram itu kita jago udah hari ini disiram aja. Kalau Pak tidak minta jagoan, ibu jago jam 3 aja, tapi ibu punya puncak apa aku? Bawa jago agak baik, lalu tahajud lagi kok adik pandai. Tak boleh. Ngaku sholat sunat itu sendiri, ya kan? Tidak ada berjamaah sholat sunat kecuali yang memang ada contoh berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Gerhana, itu ada contoh berjamaah. Atau tahajud, tarawih, ada contohnya berjamaah. Yang tasbih, yang ini, tayatul masjid, yang rawatib, yang termasuk sholat hajat, tidak ada contohnya. Ya, ada contoh berjamaah. Baiknya sendiri-sendiri saja. Nah itu, yang lalu yang berikutnya sholat sunat yang sering kita tidak mengerjakannya. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, ya. Ada. Nah, yang ada pertanyaan pada Ustaz mengenai apa ni Ustaz? Misalnya awak dari rumah kalau berdua, maksudnya ji apa kita harus membaca niat Ustaz? apa duduk di rumah? Ya. Itu. Ini masjid kan? Aduh. Solat saja masjid. Oh iya, apa kalau wudhu tadi, ya kan masuk ke masjid. Itu kalau sudah azan tiga sholat sunat itu. Iya pun bukan niat Ustaz. Niatnya mutlak saja. Oh, Sholat 2 rakaat, sengaja aku sholat 2 rakaat karena Allah. Masuk pahala itu. Cuma kalau ada keyakinan tadi sunat itu, karena bisa jadi di satu waktu ada beberapa kita bisa dapat pahala. Kamu untuk puasa sunat, apa puasa Syawal sunat? Di hari Senin puasa Syawal itu sunat apa? Pas lo tanggal 3 balik Syawal Yaumul Bidwa 3 hari Cihid apa? Niatnya puasa karena Allah 3 hari berarti. Tapi kalau pagi namu puasa Syawal yang Senin Yaumul Bidwa lah. Ini sesuai niat. Maka niat mutlak. Ya sengaja aku puasa karena Allah 3 pahalanya. Walaupun puasanya sehari, tapi kada bertepatan di 3 Syawal, Senin, Yaumul Bid. Hari Cihidnya, tapi 3 apanya nilainya di situ. Maka mutlak saja niatnya. Sama aja tadi
apa maksud Mas Haji sudah berwudu, orang sudah azan, kata apa ini teh? Dua rakaat kan? Niatkan sengaja aku sholat 2 rakaat, dapat dari situ wudu, dapat kayak ke masjid, dapat juga kabliah subuhnya atau bacanya include di 2 rakaat. Nah, wajib. Nah, kalau yang puasa, kalau ibadah wajib, niat, waktu, pelaksanaan. Nah, boleh aku sampai subuh, sama aku sholat subuh plus rawatib nanti subuh aja. Subuh udah bisa gabung-gabung sunat bisa. Coba kok sunat dan daging amal tadi. Ya sunat sama sunat bisa. Yang tidak boleh itu sunat dan wajib. Berarti satu sholat ya 3 dapat 3. Iya, kalau niatnya benar. Gitu. Nah, itulah dulu Bapak Ibu ya, karena waktu sudah masuk ini. Saya mohon izin juga nih karena bisa ada kajian di yang lain, jadi saya selesai sekali di sana. Duduk dan doakan pada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz itu Ustaz, terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz.